Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang peluang. Kita akan membahas peluang kejadian saling bebas. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Peluang kejadian majemuk sudah pernah kita pelajari ya. Sebelumnya itu terdiri dari kejadian saling lepas, kemudian saling bebas. Yang ketiga adalah peluang kejadian bersyarat. Nah, kita masuk ke poin yang kedua ini, yaitu peluang kejadian saling bebas. Adapun tujuan pembelajarannya, anak-anak, yang pertama, siswa dapat memahami peluang dari suatu kejadian saling bebas. Yang kedua, siswa dapat menentukan peluang dari suatu kejadian saling bebas. Di sini kita masuk ke materinya. Dua kejadian A dan B, jadi ada dua kejadian disimbolkan dengan A dan B, adalah saling bebas atau independen jika kejadian A dan kejadian B tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk menghitung peluangnya dinyatakan sebagai berikut. Peluang A dan B, jadi kejadian saling bebas itu disimbolkan dengan simbol seperti ini, irisan ya, atau dan. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Ini adalah syarat untuk peluang dikatakan saling bebas. Jika peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B, maka A dan B dikatakan dependen atau tidak saling bebas. Bahasa lainnya adalah saling bergantung. Ya. Jadi untuk dikatakan saling bebas, kita harus menunjukkan bahwa peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Tapi jika hasilnya tidak sama dengan, maka berarti kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas atau saling bergantung, dependent. Kita masuk ke contoh berikutnya. Misalkan suatu mata uang yang setimbang dilambungkan 3 kali. Sudah kita pernah menggambarkannya ya dalam diagram pohon. Jadi dalam menentukan ruang sampel itu bisa dalam bentuk diagram pohon, bisa dalam bentuk mendaftar anggotanya seperti ini, atau dalam bentuk tabel ya. Jadi jika 3 uang logam dilambungkan ya, suatu mata uang seimbang oleh satu ya, dilambungkan 3 kali, maka hasil yang mungkinnya adalah seperti ini ya, bisa AA, AAG dan seterusnya. Jadi ada 8 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada kejadian kalau K adalah kejadian pada lambungan pertama muncul sisi angka. Jadi A itu yang pertamanya angka, anak-anak ya. L adalah pada lambungan kedua muncul sisi angka. Kalau L itu yang keduanya yang angka. Ini adalah kejadian L. Sedangkan M adalah kejadian bahwa tepat muncul dua sisi angka berturut-turut. Jadi muncul A-nya ini berturut-turut seperti ini. AA, A, AAG ya. Dan GAA. Jadi, nah apakah K dan L saling bebas? Apakah K dan M saling bebas? Apakah L dan M saling bebas? Nah, kita akan menggunakan aturan peluang ya, rumus peluang tadi untuk menunjukkan apakah kejadian K dan L ini saling bebas. Kita jawab ya anak-anak.
Nah, di sini sudah Ibu tuliskan anggotanya ya. K tadi yang kejadian bahwa pada lambungan pertama muncul sisi angka ya. Ada 4, berarti peluang K-nya adalah 4/8 ya, karena di sini NS-nya adalah 8 ya. Jadi di sini NS-nya ini ada 8. Sedangkan L tadi pada lambungan kedua muncul sisi angka ini ya. Ada 4 juga, yaitu sehingga peluang L-nya NA dibagi NS 4/8. Sedangkan yang ketiga bahwa tepat muncul 2 sisi angka berturut-turut ya. 2 sisi A ini cuma ada 2, sehingga ini tidak ya anak-anaknya. Yang AA ini tidak dihitung, yang muncul tepat 2 itu ini dengan ini ya, dari 2. Sehingga peluang dari kejadian M NA dibagi NS itu 2/8 sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita akan membuktikan yang pertama dulu. K dan L. Kita cari dulu berarti irisannya. Irisan dari K dan L. Ada berapa irisannya? Kita cari dulu K irisan L. Anak bisa lihat K dengan L, maka irisannya yang sama ini ya. AAA, apalagi yang sama ini AAG, kemudian sama lagi sama tidak, ini AGG nggak ada lagi ya, ini ada yang sama, jadi yang samanya hanya ada 2, maka bisa ditulis banyak KL-nya 2 karena NS-nya itu 8, berarti peluang dari K irisan L sama dengan 2 dibagi 8 sama dengan 1/4. Nah, sekarang kita cari kalau dikalikan berdasarkan ini ya, peluangnya. Peluang K dikali dengan peluang L. Nah, hitung peluang K-nya 1/2 dikali peluang L-nya juga 1/2, sehingga hasilnya di sini 1/4. Nah, maka bisa kita tuliskan peluang K irisan L ya sama dengan peluang K dikali peluang L. Sama ya, sama-sama 1/4. Maka dikatakan K dan L adalah saling bebas ya. Maka bisa dikatakan K dan L saling bebas. Nah, sekarang begitu juga untuk yang kedua ya, anak-anak bisa kita lihat K dan M. K dan M ini yang sama adalah kita cari nomor 2 sekarang, peluang dari K irisan M. Coba K dan M. Kita lihat dulu yang samanya K dan M ini ada berapa yang sama. AAG ada, iya. GAA ada tidak anak-anak? GAA tidak ada ya, cuma ada 1 ya. Jadi K dan M ini AAG ini dia ya. GAA tidak ada, berarti cuma ada 1 per NS-nya 8. Sekarang kita kalikan coba, kalau peluang K dikali peluang M. Peluang K-nya berapa? 1/2. Peluang M 1/4. Berarti sama ya hasilnya ya. Bisa dikatakan bahwa ini sama dengan 1/8. Jadi karena
peluang K irisan M sama dengan peluang K dikali peluang ini ya, peluang M, maka dikatakan di sini K dan M itu saling bebas ya. Saling bebas. Sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu L dan M. Kita cari dulu irisannya, peluangnya. Peluang L irisan dengan M. Anak-anak lihat dulu L dengan M, apa yang sama di sini? Ada berapa yang sama L dengan M? AAG ada tidak? Ada ya, AAG. Ya, 1. GAA ada tidak? GAA juga ada ya. Berarti ada 2. Berarti 2/8 sama dengan 1/4. Nah, sekarang coba kita cari perkaliannya masing-masing. Peluang L dikali peluang M. Peluang L-nya setengah dikali peluang M-nya 1/4 ya anak ya. Hasilnya 1/8. Nah, ini bisa kita tuliskan bahwa peluang L dan M ini 1/4, sedangkan hasil perkalian peluangnya adalah 1/8. Berarti tidak sama dengan peluang L dikali peluang M. Sehingga bisa dikatakan L dan M itu tidak saling bebas ya. Tidak saling bebas atau bergantung ya, dependent. Anak ya, cara kita untuk menentukan apakah dua kejadian itu dikatakan saling bebas atau tidak. Jadi jika hasil peluang dari irisannya atau dan K dan L-nya sama dengan peluang hasil perkalian masing-masing peluangnya, maka dia dikatakan saling bebas. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Di sini sebuah kotak berisi 6 kelereng merah dan 3 kelereng putih. 2 kelereng diambil satu persatu dari kotak tersebut dengan pengambilan kelereng pertama tidak dikembalikan ke dalam kotak. Tentukan peluang terambil kelereng pertama dan kedua merah. Jadi di sini peluang yang kita akan mengambil kelereng pertama warna merah, setelah kita ambil itu tidak dikembalikan lagi ke dalam kotaknya, anak-anaknya. Sehingga di sini bisa kita hitung dulu, kita tentukan kejadian merahnya, misalkan A ini peluang merah, berarti NA-nya ada berapa banyak kelereng merahnya? Di sini ada 6 kelereng, NA-nya 6, baru kemudian NS-nya ada berapa NS-nya dalam kotak ini, ada berapa semua kelereng? 6 dan 3 ya, jadi ada 9. Nah, kita ambil dulu kelereng yang pertama ya, peluang yang pertama dulu, berarti peluang A1, pertama merah yang pertama, NA dibagi NS ya anak-anak ya, berarti 6/9. Kemudian peluang yang kedua lagi, merah yang kedua, karena tidak dikembalikan, berarti kelerengnya kan merahnya berkurang 1 ya. Tadinya ada 6, diambil 1, berarti sisa 5, berarti 5 per NS-nya juga berkurang, kelerengnya tadinya 9, diambil 1, jadi sisa 8. Jadi NA dibagi NS-nya adalah 5/8 sini ya. 5/8, sehingga bisa kita tentukan peluangnya, peluang A1 dan A2 ya, ini peluang pertama merah dan kedua juga merah tanpa pengembalian, itu jawabannya adalah peluang A1 dikali dengan peluang A2 sama dengan berarti 6/9 dikali 5/8. Nah, sederhanakan ya.
sehingga nanti hasilnya ini 30/72 kita bagi dengan 6 sehingga hasilnya 5/72 dibagi 6/12. Ini adalah hasil peluang dari pengambilan pertama merah tanpa dikembalikan dan pengambilan kedua juga berwarna merah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Satu dadu dilempar 3 kali. Tentukan peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali. Jadi anak-anak di sini satu dadu itu kan berarti matanya 1 sampai 6 ya angkanya. Nah, kita lempar 3 kali, kita akan mencari peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali. Maka kita bisa menggunakan konsep dari peluang komplement ya. Misalkan kalau kita punya di sini karena kita akan mencari peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali, berarti kita cari dulu peluang, misalkan ini A adalah selain angka 6, selain mata 6, dadu 6. Ada berapa? Berarti A-nya selain 6, berarti semua ya, 1, 2, sampai 5. Maka NA-nya ada 5. Sedangkan NS-nya ada 6. Berarti kita bisa cari peluang dari 3 kali ya, karena dilempar 3 kali. Peluang 3 kali A. Berarti kalau peluang pertama muncul selain mata 6 itu ada 5/6 NA kali NS. Kemudian dikali lagi peluang yang kedua pada pelemparan kedua juga sama. Peluang muncul mata dadu selain 6 itu 5/6. Begitu juga untuk pelemparan yang pertama, pelemparan kedua, pelemparan yang ketiga itu 5/6 selain mata dadu 6. Sehingga bisa dikalikan ini pada 3 kali pelemparan ya. Ini 1, 2, 3 itu peluangnya 125 dibagi dengan 216. Maka bisa kita cari sekarang peluang ini aku ganti ini aja ya. Terus ini peluang A aja. Nah, sekarang kalau peluang mata dadu 6 berarti peluang mata dadu 6 yang muncul sedikitnya sekali berarti itu sama juga dengan mengurangkan peluang sama dengan mencari peluang A komplement 1 dikurang peluang A. Jadi di sini kita pahami bahwa peluang selain mata 6, mata dadu 6 itu jumlahnya peluangnya adalah 125/216. Berarti sisa peluangnya yang lainnya adalah peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali. Bisa kita kurangkan peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Kita tuliskan 1 dikurang 125 dibagi 216. Ini anak-anak samakan penyebutnya ya. Jadi 216 dikurang 125 dibagi ini dikurang ya 216. Ya, ini dikurangkan hasilnya 91 dibagi 216. Sehingga bisa dikatakan jadi ya peluang mata dadu 6 muncul sedikitnya sekali
itu sama dengan 91 dibagi 216 pada kegiatan melemparan satu dadu dilempar 3 kali ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam satu kotak yang berisi 100 buah kapasitor, di sini ada 100 buah kapasitor ya anak-anak. 73 diantaranya masih berada dalam nilai toleransi yang dipersyaratkan. 17 berada di bawah nilai toleransi. Dan sisanya di atas nilai toleransi. Jadi di sini ada 3 kategori di soal ini. Ada berada dalam nilai toleransi, ada berada di bawah, ada juga berada di atas nilai toleransi. Tentukan peluang bahwa ketika dilakukan pengambilan secara acak kapasitor pertama dan kemudian kapasitor kedua, jadi kita akan melakukan pengambilan yang pertama, kapasitor yang pertama, kemudian kapasitor kedua. Ada 2 kali pengambilan ya anak-anak ya. Keduanya adalah kapasitor yang berada dalam batas toleransi. Jadi yang pertama ini yang pertama dalam batas toleransi, kemudian yang kedua juga dalam batas toleransi. Tetapi ketika pengambilan dilakukan dengan penggantian, jadi artinya kita kembalikan kembali ya. Sedangkan yang B, kapasitor pertama berada di bawah ya, berarti kategori yang di bawah, dan kapasitor kedua yang diambil berada di atas nilai toleransi, berarti kategori yang ketiga ini jika pengambilan dilakukan tanpa penggantian. Jadi setelah kita ambil kapasitornya tidak kita ganti ya, kita biarkan saja jumlahnya berkurang 1 ya. Nah, sekarang kita akan menjawab. Di sini sudah Ibu tuliskan. Jadi NS-nya anak-anak di sini ada 100 karena 100 buah kapasitor ya. Ada 100, NS-nya 100. Kita misalkan ini yang berada di dalam ini kategori A ya. Kemudian yang berada di bawah ini B. Kemudian yang berada di atas toleransi ini kita kasih kategori C ya. Berarti kita bisa tuliskan NA banyaknya yang berada di dalam nilai toleransi itu ada 73, yang berada di bawah ada 17 NB-nya, maka berarti sisanya 73 tambah 17 ini kan 90. Maka berarti sisanya ini adalah 10 ya untuk yang berada di atas nilai toleransi. Sekarang kita akan menjawab yang A dulu. Keduanya adalah kapasitor yang berada dalam batas toleransi. Berarti yang A ya, peluang A. Bisa kita jawab di sini. Peluang A1 dan A2 sama dengan peluang A1 dikali peluang A2. Kita lihat A1-nya, peluang A-nya ya yang berada di dalam batas toleransi itu 73/100 dikali, karena di sini dilakukan dengan penggantian, jadi setelah kita ambil 1 kita ganti, maka jumlahnya tetap 73/100. Maka ini hasilnya bisa dikalikan anak-anaknya 5.329 dibagi dengan 10.000. Bisa kalian bagikan dalam bentuk koma juga bisa, bilangan desimal ya. Jadi 0,5329. Sekarang yang B ya. Ini bisa kita tuliskan jadi 0,5329. Sekarang yang B, kapasitor pertama berada di bawah. Berarti kalau di bawah berarti peluang ini ya B, dan
kapasitor kedua berada di atas, berarti C. Peluang B dan C sama dengan peluang B dikali peluang C. Kita ambil dulu peluang B yang pertama. Peluang B-nya ini ada 17, banyak Na-nya 17/100. Kita perhatikan di sini jika pengambilan dilakukan tanpa penggantian. Kalau tanpa penggantian berarti akan berkurang 1 ya. Berarti NS-nya jelas menjadi 99. Nah, sekarang C. C-nya ada berapa yang berada di dalam batas itu? Yang ada di atas itu ada 10. Maka bisa ditulis 17/990. Bisa disederhanakan nanti anak-anak ya, bisa dibagi 17 dibagi 990 itu jawabannya adalah 0,0172 ya. Ini adalah peluangnya 0,0172. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Peluang suatu komponen akan rusak dalam 1 tahun akibat suhu yang berlebih adalah 1/20. Akibat getaran yang berlebihan adalah 1/25. Dan akibat kelembapan yang berlebihan adalah 1/50. Tentukanlah peluang bahwa dalam 1 tahun sebuah komponen akan rusak. Yang pertama, rusak akibat suhu berlebih dan getaran berlebih. Yang kedua, rusak akibat getaran yang berlebih dan kelembapan yang berlebihan. Yang ketiga, tidak rusak akibat suhu yang berlebihan dan kelembapan yang berlebihan. Di sini ada 3 kategori juga. Ibu misalkan di sini yang akibat suhu, misalkan ini akibat suhu, ini kita kasih A ya. Akibat getaran yang berlebihan itu misalkan B. Kemudian akibat kelembapan ya, rusak karena kelembapan itu kita kasih C. Maka kita bisa jawab dulu yang A. Maka ini peluangnya anak-anak sudah tadi ya 1/20, 1/25, 1/50. Rusak akibat suhu berlebih berarti peluang A dan getaran yang berlebih peluang A dan B. Itu peluang A dikali peluang B. Jadi anak bisa hitung 1/20 dikali 1/25. 1 ini berarti berapa? 500 ya. Bisa dihitung berarti ini sama dengan 0,002. Ini adalah berarti jawabannya A. Peluang rusak akibat suhu berlebihan dan getaran yang berlebihan adalah 0,002. Sekarang yang B. Peluang rusak akibat getaran yang berlebihan. Getaran itu berarti B. Dan kelembapan yang berlebihan yaitu C. Kita kalikan peluang B dikali peluang C, berarti peluang B-nya adalah 1/25 dikali 1/50, 1/1250 sama dengan 0,0008 ya. Jawabannya B. Sedangkan yang C sekarang tidak rusak. Nah, kalau ada kata-kata tidak, berarti ini adalah peluang komplement ya. Maka kita cari dulu peluang yang rusak akibat, kita cari dulu peluang masing-masing. Tidak rusak akibat suhu dan tidak rusak akibat kelembapan. Berarti tidak rusak akibat suhu tadi A ya. Berarti ini peluang A komplement. Ini berarti peluang tidak rusak karena kelembapan, berarti peluang C. Oke, siap tadi ya anak-anak ya. Udah, kita lanjut sini aja. Berarti kita lanjutkan yang tadi ini ya, yang C sekarang ya. Tadi A dan B-nya sudah. Sekarang yang C. Tidak rusak akibat suhu yang berlebihan, berarti ini adalah peluang
akibat suhu tadi, itu peluang A komplement. Kelembapan yang berlebihan tidak rusak, berarti peluang dari C komplement. Kita cari dulu peluang A komplement. Peluang A komplement berarti 1 dikurang peluang A. 1 dikurang peluang A-nya 1/20 berarti 19/20. Sekarang kalau peluang C komplement berarti 1 dikurang 1/50 ya anak-anak ya. Jawabannya 49/50. Maka bisa kita cari jawabannya C, peluang A komplement dan peluang A komplement dan C komplement sama dengan peluang A komplement dikalikan dengan peluang C komplement. Dan kalikan ya, 19/20 dikali 9/20. Tinggal dihitung ya anak-anak ya. Berarti jawabannya 931 dibagi, oh ini 50 ya. Berarti 1000 ya. Jawabannya 0,931. Inilah jawaban yang C ya, tidak rusak akibat suhu dan kelembapan yang berlebihan. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu tentang materi peluang saling bebas. Pesan Ibu untuk kalian semua ya, senantiasa rajin belajar di rumah, berdoa, jangan lupa membantu orang tua, dan terlebih penting lagi pesan Ibu senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.